Ya pemirsa, jumlah korban tewas akibat musibah terbakarnya kapal motor Zahro Express di perairan Muara Angke, Jakarta Utara diperkirakan akan terus bertambah. Hingga kini baru 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi dan berikut adalah nama-nama korban terbakarnya KM Zahro Express. Pemirsa, kapal wisata Zahro Express berangkat membawa wisatawan yang hendak menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Baru beberapa saat meninggalkan Pelabuhan Muara Angke, kapal dilaporkan terbakar. Sekitar pukul 8:46 waktu Indonesia Barat, warga melaporkan kapal wisata Zahro Express terbakar sekitar 1,5 mil laut dari Pelabuhan Muara Angke. Kapal membawa 200-an penumpang dan sekitar pukul 8:51 unit fireboat dikerahkan untuk membantu pemadaman api. Petugas juga melakukan evakuasi terhadap para penumpang dari kapal naas tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, 194 orang berhasil dievakuasi, termasuk 23 korban yang meninggal dunia. 20 orang saat itu masih dalam pencarian. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, bangkai kapal Zahro Express berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Muara Angke dengan kondisi kapal yang sudah kosong. Sekitar 194 orang korban dilaporkan selamat, 17 orang dilaporkan mengalami luka berat dan ringan. 2 orang teridentifikasi meninggal dunia dan 17 orang masih dinyatakan hilang. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar terbakarnya kapal Zahro Express, kita terhubung dengan Bapak M. Ridwan, Kabid Pengendali Informatik BPBD DKI Jakarta. Pak Ridwan, selamat sore. Halo Pak Ridwan, selamat sore. Iya, selamat sore ya Zura. Ya, Pak Ridwan, terkait dengan terbakarnya ini kapal KM Zahro yang menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu yang berangkat dari Muara Angke, bagaimana dengan perkembangan terkini dari evakuasi dari kapal Zahro ini, Pak? Ya, sebelum itu saya mau menyampaikan dulu bahwa tadi pagi sekitar jam 10 atau sekitar jam 11-an dari call center Jakarta Siaga 112 itu mendapat informasi melalui pusat pengendalian operasi di mana? Di BPBD DKI. Kita bekerja sama dengan Command Center Pemadam Kebakaran, terdapat informasi adanya kapal yang terbakar, yaitu KM Zahro Express yang menuju Pulau Tidung. Nah, tadi siang kita dapat informasi bahwa ada sekitar 17 orang yang luka, 17 orang yang hilang, dan 194 yang selamat. Dan tadi siang ada 2 orang yang meninggal. Tapi terakhir ini saya masih dari Pelabuhan Muara Angke, berada di TKP, ada 20 kantong lagi yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Demikian, Mbak Dora. Pak Ridwan, ada data yang
signifikan gitu. Berapa sebenarnya jumlah korban meninggal, kemudian luka-luka dan kritis pada saat ini, Pak Ridwan? Ya, itu yang saya sebutkan tadi, Mbak. Ya. Untuk data-data pastinya berapa jumlah penumpang, untuk itu kan kita nggak dapat informasi ya tentang berapa jumlah penumpang yang ada di kapal tersebut. Namun dari informasi yang sudah kami peroleh melalui petugas Pusdalop dan call center Jakarta Siaga, bahwa ada 23 orang yang sudah dinyatakan meninggal, 20 orang belum teridentifikasi dan 3 orang sudah teridentifikasi. Dan ada tadi siang sampai tadi siang ada 17 orang luka, 17 orang hilang. Mungkin yang 20 tadi sore yang ada di dermaga itu termasuk dari 17 orang itu mungkin ya. Nanti kita harus verifikasi data kembali, dan yang selamat ada 194 orang, Mbak. Demikian, Mbak. Ya, Pak Ridwan, adakah nanti posko terpadu begitu yang dibangun sementara untuk keluarga korban yang ingin mengetahui bagaimana nasib para keluarganya yang menaiki kapal Zahro Express ini, Pak Ridwan? Iya, posko terpadu setahu saya saat ini ada di pelabuhan ini di dermaga. Tetapi saya belum lihat aktivitasnya dari seperti apa, tapi saya dapat informasi katanya sudah ada posko terpadu untuk itu. Jadi untuk mendata berapa korban-korban yang selamat, yang meninggal, yang luka-luka, dan berada di mana saat ini mereka berada. Demikian, Mbak. Pak Ridwan, untuk perawatan para korban yang menaiki kapal Zahro Express yang terbakar ini akan dipusatkan di rumah sakit mana untuk perawatannya, Pak? Apakah tersebar di beberapa rumah sakit begitu? Yang informasi yang saya peroleh hingga saat ini, untuk korban meninggal yang terakhir 20 kantong itu yang dibawa sore itu di Rumah Sakit Kramat Jati, informasinya seperti itu dari Polri. Kemudian yang 3 itu di Rumah Sakit Atmajaya, dan informasi juga tersebar ada di rumah sakit yang lain dan puskesmas di sekitar Muara Angke. Pak Ridwan, apakah ada hotline yang bisa dihubungi untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarga atau korban dari terbakarnya kapal Zahro ini, Pak Ridwan? Ya, kalau untuk hotline sampai saat ini kita masih menunggu konfirmasi, Mbak, nomor hotline yang bisa dihubungi. Tetapi untuk sementara sambil menunggu ada hotline yang pasti untuk ini, bisa menghubungi di Pusat Pengendalian Informasi BPBD DKI untuk memperoleh informasi-informasi terkait ini. Nanti akan kita coba carikan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang ingin diperoleh dari masyarakat atau keluarga korban. Baik, Pak Ridwan, ini terakhir untuk rumah sakit yang mungkin bisa dikunjungi oleh keluarga, yang paling utama itu ke rumah sakit mana dulu keluarga bisa mencari informasi, Pak? Itu untuk Rumah Sakit Atmajaya, Mbak, yang terdekat. Baik, Rumah Sakit Atmajaya, iya, betul. Berarti masih menjadi rumah sakit utama untuk para keluarga bisa mencari informasi terkait dengan keluarga yang menjadi korban terbakarnya kapal Zahro Express ini ya, Pak Ridwan ya. Baik. Sementara nanti bisa minta melalui BPBD akan kita bantu informasi terkait untuk hal ini. Baik, Pak Ridwan, terima kasih atas keterangan yang Anda berikan kepada kami, Pak Ridwan M. Ridwan, Kabid Pengendali Informatik BPBD DKI Jakarta. Kapal wisata Zahro Express yang terbakar dalam perjalanan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu membawa lebih dari 100 orang penumpang. BNPB menyebut 23 penumpang tewas dan 17 belum ditemukan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita kembali terhubung dengan reporter Berita 1 TV, ada Nori Utari, dan juga juru kamera Andini Anissa Hakim yang saat ini berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, Nori, silakan dengan laporan Anda terkait dengan informasi terkini atau update terbaru dari insiden terbakarnya kapal Zahro Express yang bertujuan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Ya, Dora, bisa kami sampaikan saat ini kondisi di Pelabuhan Muara Angke dalam kondisi hujan. Walaupun begitu, evakuasi dan juga pencarian terhadap korban masih terus dilakukan. Dan Dora, di samping saya saat ini telah ada yaitu staf operasi Basarnas DKI Jakarta, yaitu Made Oka, dan saya akan berbincang langsung dengan beliau. Halo, selamat sore, Pak. Sore, Mbak. Pak, mungkin bisa disampaikan lebih lanjut mengenai update terkini mengenai evakuasi korban kapal Zahro Express ini, Pak. Iya, terima kasih. Selamat sore. Jadi terakhir yang sudah kita evakuasi dibantu oleh tim di lapangan, sebanyak 20 kantong jenazah sudah dikirim ke Rumah Sakit Polri. Demikian yang terakhir.
Terima kasih. Lalu Pak, untuk korban yang selamat sampai saat ini ada berapa sih Pak? Untuk informasi tadi pagi yang kami dapatkan, informasi masih terus diupdate karena ini adalah kapal penumpang, jadi masih menunggu juga yang tercatat sebanyak 247, demikian yang termasuk juga di rumah sakit, demikian. Namun nanti terus diupdate demikian. Tapi yang masih belum diketemukan, tadi pagi kami dapat laporan baru 16 demikian. Namun 20 kantong jenazah terakhir sudah dibawa ke rumah sakit Polri demikian. Pak, ini kan saat ini kondisi sedang hujan nih Pak di Pelabuhan Muara Angke. Apakah pencarian terhadap korban yang hilang ini akan terus dilakukan pencarian Pak atau seperti apa? Terima kasih. Kami masih menunggu laporan kehilangan bagi para korban yang masih belum diketemukan. Kami masih di posko, nanti posko terpadu apakah masih ada keluarga korban yang belum dicari. Kalau memang belum ditemukan kami akan lanjutkan, tapi namun kalau dari 2 kantong jenazah sudah teridentifikasi, tidak ada lagi yang korban ditemukan, kami sudah selesai demikian. Bisa dipastikan bahwa saat ini korban yang sudah ditemukan terus bertambah Pak ya? Sementara korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal ataupun di dalam kantong jenazah itu yang ditemukan di dalam kapal sebanyak 20 kantong jenazah. Cuma kita tunggu tim identifikasi untuk menyampaikan berapa orang demikian. Apa saja Pak hambatan yang ditemukan oleh tim pencarian dalam pencarian korban kapal Zahro Express ini Pak? Terima kasih karena kapalnya ini kapal fiber Mbak. Begitu kebakar semuanya dengan cepat sekali karena untungnya di bawahnya dilapisi dengan kayu fiber, kayu dilapisi dengan fiber, jadi yang bawah masih belum nggak sampai tenggelam. Jadi proses evakuasi karena dekat dengan dermaga masih para nelayan, polair di sini, semua unsur di sini dengan cepat untuk melaksanakan evakuasi sehingga lebih dari 100 sampai 200 orang sudah terselamatkan. Namun kondisi karena dengan cepat terbakar, jadi ada beberapa korban yang masih terbakar di dalam penumpang. Demikian. Terima kasih Pak, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Iya Dora, itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Dan Dora, tadi dari pantauan kami juga ada beberapa perwakilan keluarga Dora yang sempat datang ke pelabuhan ini untuk mencari keluarganya yang hilang ataupun juga menjadi korban dalam kebakaran kapal Zahro Express ini. Namun informasi yang kami terima, bagi keluarga yang ingin mencari anggota keluarganya yang hilang bisa langsung datang ke 4 rumah sakit terdekat, yaitu diantaranya adalah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Rumah Sakit Atmajaya, dan Rumah Sakit Pluit. Dora. Baik, Nori Utari, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan informasi terkini dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas, Nori.